Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyudimed dengan saya sendiri Ahmad Wahyudi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus, yaitu di subbab yang ketiga pada bab persamaan garis lurus, melanjutkan penjelasan pada video sebelumnya. Nah, di subbab yang ketiga yaitu persamaan garis lurus ini nanti yang akan kita pelajari ada 2 poin ya yang akan kita bahas dan kita pelajari kira-kira. Yang pertama adalah persamaan garis diketahui gradien dan salah satu titik pada garis. Yang kedua persamaan garis melalui 2 titik. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu persamaan garis diketahui gradien dan salah satu titik pada garis. Yang pertama atau poin A, persamaan garis yang bergradien M dan memotong sumbu Y di titik 0,n. Memotong sumbu Y tentunya X-nya 0 ya. Jadi koordinat Y-nya yang bernilai yaitu n 0,n. Formulanya adalah sebagai berikut. Y sama dengan mx plus n ya. M-nya ini adalah gradien yang diketahui, X-nya X-nya ini variabel dan N-nya ini dapat dari titik ini 0,n. Kemudian yang poin B, persamaan garis lurus yang bergradien M dan melalui titik X1, Y1. Maka rumus persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Atau dalam literatur lain itu ya, di buku lain biasanya ada yang menuliskan formula ini Y min B ya, sama dengan M X min A. Ini sama saja ya, A, B nya ini adalah titik yang dilalui oleh sebuah garis yang bergradien M gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal ya. Langsung ke contoh soal. Tentukan persamaan garis berikut. A, garis G melalui titik 2, min 5 dan bergradien 4. Yang B, garis H melalui titik min 6,7 dan bergradien min 2,3. Jawabannya langsung saja kita masukkan ke rumus persamaan garis, yaitu yang melalui titik X1 dan Y1 kan ini tentunya ya, bukan yang memotong garis, memotong sumbu X atau sumbu Y. Langsung. Jadi melalui titik X1, Y1 rumus ini ya, dan bergradien M. Nah, jawabannya untuk yang A diketahui X1-nya 2, Y1-nya min 5 dan M-nya 4. Langsung kita masukkan ke rumusnya Y min Y1, M dalam kurung X min X1. Y min 5 ya, Y1-nya. Kemudian X1-nya M-nya 4, X min X1-nya 2. Tinggal kita operasikan seperti biasa. Y min ketemu min plus 5, 4 kali X 4X min 8, sehingga Y sama dengan 4X min 13. Ini 5 nya pindah ke kanan jadi negatif 5, min 8 tambah min 5 min 13. Jadi persamaan garis G adalah Y sama dengan 4X min 13 tuh ya. Nah, berikutnya untuk yang B diketahui X1-nya negatif 6, Y1-nya 7 dan M-nya adalah min 2/3. Persamaan garisnya tinggal kita masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Y min 7 ya, Y1-nya 7, positif 7, min 2/3 X min 6. Nah, rumusnya kan minus, tapi nilai X1-nya juga minus gitu ya. Hati-hati, ini kadang-kadang mengerjakannya yang kurang teliti di soal-soal yang seperti ini anak-anak. Y min 7 sama dengan min 2/3 X
min 6. Kenapa langsung min 4 ini? Dari mana bisa min 4? Negatif ketemu negatif, positif 6 ini ya, seharusnya positif 6 ini. Jadi soal ini dibetulkan. Ini plus 6 ya, min 2 per 3. Oh betul, sorry. Dari mana min 4? Min 2 per 3 kali X, sama dengan min 2 per 3X. Min 2 per 3 kali, ini kan min ketemu min plus 6. Min 2 per 3 kali 6, jawabannya adalah 6 dibagi 3, 2 ya. Ini 2, kemudian 2 kali 2, 4. Min 2 kali 2, positif 2, 4. Sehingga ketemu persamaan garisnya Y sama dengan min 2 per 3X plus 3, karena 7-nya pindah ruas ke kanan menjadi positif 7. Jadi persamaan garis H adalah Y sama dengan min 2 per 3X plus 3. Nah, kemudian di sini ada latihan soal, ada 3 soal A, B, C, D. Untuk soal B dan C caranya sama seperti contoh soal. Kemudian coba kita kerjakan untuk yang A, yaitu menggunakan rumus persamaan garis bergradien M dan melalui titik potong sumbu Y. Ini karena X-nya bernilai 0. Yaitu rumusnya, jawabnya yang A ya, pakai rumus Y sama dengan MX plus N. Ini menggunakan rumus bentuk umum persamaan garis ya. Y-nya X-nya 0 ya. X-nya 0, Y-nya 4. Jadi rumusnya langsung saja. Y sama dengan min 3E, gradiennya kita masukkan. X-nya 0 ya. Kita mau cari N-nya dulu. Ditambah N. Kita tentukan nilai N-nya dulu. Y-nya 0. Nah, ini belum saya masuk. Y-nya 4 ya. 4 min 3 kali 0, 0 plus N. Nah, N-nya sama dengan 4 ya. N-nya 4. Nah, ketika sudah ketemu N-nya 4, kita tulis ke persamaan garis awal lagi. Y sama dengan min 3X plus 4. Nah, ini persamaan garis melalui titik 0,4 atau menyinggung sumbu Y dan bergradien negatif 3. Oke, kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Persamaan garis melalui 2 titik. Nah, kalau tadi kan persamaan garis melalui persamaan garis diketahui gradien dan 1 titik ya, menyinggung sumbu Y atau titik X1, Y1. Nah, sekarang persamaan garis melalui 2 titik. Maka rumusnya atau formulanya adalah menentukan persamaan garis jika diketahui 2 titik. Nah, titiknya X1, Y1 dan X2, Y2. Maka persamaannya, rumus persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 X min X1, atau Y min Y1 per Y2 min X1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, bagaimana cara penggunaan rumusnya ini? Kita coba langsung ke contoh soal. Tentukan persamaan garis berikut. A, garis A melalui titik min 3,1 dan 2,6. Yang B, garis B melalui titik 4, min 7 dan min 8, min 5. Jawabannya untuk yang A ya, garis A melalui titik min 3,1. Nah, ini harus
kita tentukan dulu siapa yang menjadi X1 dan Y1, harus satu paket ya. Misalkan ini di sini ditentukan X1-nya min 3, Y1-nya 1. Y1-nya yang ini X1 dan Y1-nya. Kemudian titik yang kedua ini sebagai X2 dan Y2. Kemudian tinggal kita masukkan ke formulanya. Y min Y1 per Y2 min Y1, X sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya. Tinggal kita substitusikan aja, kita ganti aja nilai-nilai ini sesuai yang sudah diketahui ya. Y min Y1 per 6 dikurang 1, 5 ya, karena Y2 nya 6, Y1 nya 1, berarti 6 dikurang 1, 5, X min ini jadi X plus 3 ya, per 5, kemudian dikalikan silang ini. Ini dari mana kok bisa muncul Y min 1 sama dengan X plus 3 ya. Ya. Ini karena sama-sama pembaginya 5, ini bisa dihilangkan 5-nya ini dengan cara disederhanakan, yaitu dikali 5, sehingga hasilnya tinggal Y min 1 sama dengan X plus 3, jadi persamaannya Y sama dengan X plus 4 ya. Jadi persamaan garis A adalah Y sama dengan X plus 4. Ini 5-nya karena sama, pembaginya sama, maka bisa disederhanakan, langsung dikalikan 5 sehingga hasilnya 5-nya hilang gitu ya. 5-nya hilang. Kalau berbeda ini bisa dikalikan silang. Atau dikalikan dengan KPK-nya. Nah, contoh kita masuk ke yang B lah ya, contoh ke soal yang B ini. Ini garis B sama mulai titik ini 4,7 dan min 8,5. Kemudian tentukan dulu siapa yang jadi X1, Y1 dan X2 dan Y2. Titik mana gitu ya. Karena dibulak-balik sama saja. Misalkan ini yang X1 itu min 8 dan Y1-nya min 5 dan X2-nya 4 dan Y2-nya min 7. Itu nanti hasilnya sama saja. Yang penting satu paket ini ditentukan dulu. Yang penting jangan sampai keliru. Misalkan X1-nya 4, Y2-nya yang min 5. Itu yang tidak boleh. Satu paket yang penting ya. Kemudian tinggal kita masukkan saja ke rumus yang ada. Kita ganti nilai ini sesuai nilai yang sudah kita tentukan, X1 dan Y1, X2 dan Y2-nya. Kemudian kita operasikan seperti biasa, Y min menjadi plus, Y plus 7 per 2 sama dengan X min 4 per min 12 ya. Y plus 7 per 1 ya, sama dengan X min 4 ya, per min 6. 1 sama 6 dari mana? Ini disederhanakan ya, sama-sama dikali dengan 2 ya. Ini dikali 2, 2-nya menjadi 1, yang ini dikali 2, min 12-nya menjadi 6, disederhanakan sehingga persamaannya tinggal X min 4 dikalikan silang, kemudian ya min 6 dalam kurung Y plus 7 ya. X min 4 sama dengan min 6 Y min 42, kemudian dikelompokkan sesuai dengan variabelnya. Nah, ini dibentuk seperti ini, bentuk umum yang kedua. X 6-nya pindah ruas ke kiri menjadi plus 6Y sama dengan min 38. Jadi persamaan garis B adalah X plus 6Y sama dengan min 38. Untuk persamaan garisnya seperti ini, kok berbeda ya. Ada yang jawabannya bentuk umum yang pertama, ada bentuk umum yang kedua. Nah, seperti ini tinggal kita, kalau misalkan jawabannya adalah multiple choice ABC-an di soal itu, kita tinggal mengikuti jawaban yang diminta di jawaban atau di ABCD-nya. Jika jawabannya dalam bentuk umum yang pertama, maka kita sediakan jawaban atau persamaan garisnya menjadi bentuk umum yang pertama. Jika yang diminta bentuk umum yang kedua, kita ubah menjadi bentuk umum yang kedua. Karena ini juga bisa kita ubah menjadi bentuk umum yang pertama. Demikian juga yang ini juga bisa kita ubah menjadi bentuk umum yang kedua, menjadi misalkan Y min X sama dengan 4. Itu kan boleh tulis seperti ini juga kan. Nah, cuma kan minnya di X-nya min atau min X plus Y sama dengan 4. Tinggal yang diminta di ABCD-an yang mana. Oke, itu
untuk penjelasan atau materi yang kita pelajari pada video kali ini tentang persamaan garis lurus atau menentukan rumus persamaan garis lurus. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.